والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita surat Al-Ghasyiyah ayat 14 ya. Betul ya? Wa akwabun mawdu'ah. Ya, gelas-gelas akwab yang diletakkan. Kemudian wa namariqu masfufa. Dan juga wasaid. Namariq adalah wasaid atau wisada, bantal kecil. Ya. Kemudian yang disusun bersaf-saf, berbaris. Kemudian wazarabiyu mabthutha. Ya. Az-zarabi maknanya al-busut, al-bisat, karpet, hamparan. Ya. Yang Allah sebut sebagai mabthuth. Ya, yang disebarkan, yang dihamparkan, yang dibuka. Ya. Atau kalau bahasa dalam surat Basta minhum rijalan katsiran wa nisaa, surat An-Nisa ya. Basta yabuthu. Itu apa? Beranak pinak, disebar luaskan, menyebar. Ya. Zarabi, karpet-karpet yang dibentangkan. Ya. Nah, ini semua gambaran tentang penyambutan tamu-tamu yang mulia untuk bisa datang dan masuk ke tempat yang uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan well prepared ya, benar-benar disiapkan dengan begitu luar biasa. Bantal tersusun, gelasnya kemudian diletakkan, tersedia, kemudian karpetnya terbentang. Ya. Nah, lantas kalau sudah dengan cara penyambutan seperti ini kita tidak memantaskan diri sebagai tamu, maka sebuah pertanyaan besar. Tentu suasana kemewahan penyambutan itu, kalau kita melihat ada pesta besar Pak, semua tersaji, makanan enak, karpet merahnya dibentangkan, gelas semua tersedia dan seterusnya. Dalam hati kecil kita pasti terbetik. Minimal kita bilang apa? Mudah-mudahan saya diundang nih, gitu kan? Ya, berharap supaya menjadi undangan. Apalagi kalau yang menggelar pestanya tetangga kita sendiri. Masa ya kita nggak diundang? Tetapi bagaimana untuk bisa menjadi tanda petik undangannya Allah Subhanahu wa taala? Maka dikembalikan kepada bagaimana cara kita memantaskan diri sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dipersilahkan masuk, dari mulai digiring, dituntun, diajak, diarahkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring, dituntun, diarahkan menuju jannah, surga secara zumar, secara
bergelombang, berbondong-bondong. Jika kemudian disuruh masuknya pun udkhul. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang, tibtum, kalian telah berhasil menjadi orang yang baik ya di dunia, fadkhuluha, maka masuklah khalidin, kekal di dalamnya. Salamun alaikum bima sabartum, selamat datang di surga berkat kesabaran kalian di dunia. Jadi ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat penyambutan itu memang layaknya diberikan kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan serah terima kunci surganya. Yang sekali masuk tentu tidak akan pernah keluar. Tidak akan pernah ada kematian lagi di dalamnya. Hanya tentang menikmati kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah dan minumlah sepuasnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Ikrimah bahwa makna mabsutsah artinya ba'dhuha fawqa ba'd. Karpetnya bukan hanya dibentangkan tapi tersusun satu di atas yang lainnya. Jadi kalau kita menyebutnya apa itu, bertumpuk. Karpet saking tebalnya gitu. Sudah ada satu lapis, ditaruh lagi lapisan berikutnya, lapisan berikutnya, disebut dengan mabsutsah. Ini kata Ikrimah rahimahullah taala. Kemudian waqila katsira, saking banyaknya disebut dengan mabsutsah. Artinya hamparan ini ya begitu banyaknya gitu. Hamparan busuk atau bisat ya, karpet-karpet surga permadani gitu ya. Permadani surga ini betapa banyak katsira, disebut dengan mabsutsah. Ya, seolah tidak ada ruang sama sekali di surga kecuali kemudian ada hamparan permadaninya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Farra. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-17. Ada iltifat dari awalnya menggambarkan nikmat surga. Tiba-tiba kita disuruh mengambil ibrah dari unta. Dari mulai fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, mata air, kemudian tempat tidur, kemudian juga tentang akwab, gelas-gelas, kemudian namarik, wisadah, bantal-bantal kecil yang tersusun rapi, kemudian permadani dan karpet-karpet. Tiba-tiba afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat, memperhatikan, menganalisa, mengobservasi, mengambil ibrah ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan ya, proses penciptaan unta. Faqala al-mufassirun lamma dzakara Allah 'azza wa jalla amra ahli ad-darain ta'ajjaba al-kuffar min dhalika fakadzabu wa ankaru fadhakkarahum Allah san'atahu wa qudratahu wa annahu qadirun 'ala kulli shay'in kama khalaqa al-hayawanat was-samaa'a wal-ard. Thumma dhakara al-ibil awwala li'annaha kathiratan fil 'arab wa lam yaraw al-fiyalah fanabbahahum jalla thana'uhu 'ala 'azimin min khalqihi qad dhallalahu Allah lis-saghir. Kenapa harus unta? Kenapa bukan gajah? Sebab peristiwa gajah itu mereka cuma mendengar. Yang mengalami langsung adalah nenek moyang mereka. Yang menyaksikan datangnya pasukan Abraha itu nenek moyangnya sebelum kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak mereka bisa saksikan adalah hewan yang paling besar adalah unta. Di orang Arab zaman itu ya,
Kata Imam Qurtubi, kenapa bukan gajah saja? Padahal gajah badannya lebih besar daripada unta. Cuman mereka belum pernah lihat ikan paus pada laut. Ya. Mekah itu nggak ada lautnya kan gitu kira-kira. Masjidil Haram sekitarnya segitu-gitu aja. Gunung batu, padang pasir, lembah. Ya. Sehingga hewan yang paling bisa mereka lihat apa? Keledai. Ya, makanya ada ayat Al-Quran perumpamaan itu tentang keledai. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai. Kemudian di punggungnya ada kitab-kitab gitu ya. Atau paling apa? Ra'il ghanam, kambing. Makanya Nabi mengatakan tidaklah semua nabi kecuali pasti pernah menjadi penggembala kambing. Apa yang lebih besar? Ya hanya unta. Ya. Tidak ada satupun hewan yang mereka saksikan yang lebih besar daripada unta. Maka Allah bilang, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Bukan berarti kita hanya mengambil pelajaran dari unta saja, tidak. Ayat ini adalah sebuah tandih, peringatan dari Allah bagi siapa? Bagi mereka yang mukadzibin dan mungkirin, yang mendustakan dan mengingkari kemahakuasaannya Allah atas menciptakan kehidupan kembali setelah adanya kehancuran dan kematian itu. Lihatlah bagaimana kami pun dengan sangat mudahnya menciptakan hewan yang paling besar yang selama ini kalian lihat adalah unta. Apakah unta bisa lahir sendiri? Tentu tidak. Ya, ada proses bagaimana unta diciptakan. Maka kata Imam Qurtubi, Allah ingin menegaskan bahwa sebagaimana Dia yang sangat mudah baginya untuk menciptakan seekor unta, dan unta adalah hewan yang kalian wahai orang Arab Quraisy selama ini saksikan sebagai hewan yang paling besar, bagi Allah mudah. Dan ayat-ayat berikutnya adalah wa ila samai kaifa rufi'at, suruh lihat langit. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, suruh lihat gunung. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, suruh melihat bumi dihamparkan. Jadi disuruh melihat ciptaan Allah. Hewan-hewannya, kama khalaqal hayawanat, Allah menciptakan hewan-hewan begitu mudah. Kama khalaqallahu samawat, sebagaimana Allah juga menciptakan langit-langitnya, buminya, gunung-gunungnya. Kenapa ada orang yang mengingkari kemahakuasaan Allah dan kesanggupannya untuk menciptakan manusia? Padahal manusia itu tidaklah lebih sulit dibandingkan menciptakan langit. Dalam surat An-Nazi'at ya, Allah membandingkan antum a'syaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Antum asyaddu khalqan amis sama. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa penciptaan kalian itu lebih dahsyat dibandingkan penciptaan langit? Tidak ada apa-apanya. Manusia itu diciptakan tidak ada apa-apanya dibandingkan cara Allah menciptakan langit ya, dengan semua benda-benda langitnya, dengan semua luas langitnya ya, planet-planetnya, galaksi-galaksinya, kemudian juga meteor-meteornya, asteroid-asteroidnya, apalagi mataharinya ya, dan semua yang baru ada di langit pertama ya. Dan semua yang di langit pertama pun tidak bisa terobservasi. Ada satu titik di mana disebut oleh para ilmuwan sebagai unobservable universe ya, semesta yang sudah tidak bisa lagi diamati sebab cahaya sudah tidak masuk ke sana, sehingga tidak ada hitungan cahayanya berapa, gelap. Dan itu semua baru di langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua? Faqadahunna sab'a samawati, Allah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa auhayna fi kulli sama'in amraha, dan kami wahyukan kepada setiap langit urusannya masing-masing, perkara-perkaranya, tugas-tugasnya. Nah, ketika Allah mengatakan tentang unta, jamaah sekalian nanti muliakan Allah, bukan berarti kita nggak boleh belajar dari gajah. Hewan yang lebih besar dari unta yang kita saksikan lebih banyak tentu orang Indonesia ini, betul ya? Apalagi yang pernah ke taman safari mungkin atau ke mana ya, tentu lebih banyak yang pernah
SeaWorld misalnya ada ya, yang bisa jadi lebih besar daripada unta. Ya, atau nonton film-film yang ada ikan pausnya gitu ya, apa itu namanya, National Geographic atau apa, itu banyak yang besar. Artinya lihatlah semua ciptaan Allah, bahwa aku menciptakan itu bukan hanya engkau wahai manusia, ciptaanku yang lebih besar darimu secara fisik saja banyak. Unta dibandingkan kita gedean siapa Pak? Gedean unta. Beratnya antara unta dengan kita beratan siapa? Beratan unta. Atau kita dengan sapi lah, beratan siapa kita sama sapi Pak? Beratan sapi. Jadi kalau Allah saja dengan sangat mudahnya bisa menciptakan itu semua, kenapa ada manusia yang mengingkari, bahkan mendustakan? Kadzabu wa ankaru, mendustakan dan mengingkari. Fa'annahu qadirun 'ala kulli syai'in, dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, kama khalaqal hayawanat was sama wal ard, sebagaimana dia menciptakan hewan-hewan, langit dan bumi. Tsumma dzakara ibil awwalan, kemudian menyebutkan unta pertama kali, li'annaha katsiratun fil Arab, karena unta banyak di Arab. Walam yaru al-fiyalah, mereka belum pernah melihat gajah-gajah. Fanabbahahum jalla tanahu 'ala 'azimin min khalqih, maka Allah memberikan peringatan kepada mereka tentang ada ciptaan Allah yang juga besar, lebih besar daripada fisik manusia itu sendiri. Qad zallalahu lis-saghir. Ya, dengan itulah seolah manusia diposisikan dalam kondisi terhina. Masa iya sapi yang besar saja ya, masih bisa kita ingkari proses penciptaannya, dia juga mati ya. Manusia mengingkari kematian, seolah mau hidup selamanya ya. Padahal hewan semua juga ada hidup, ada mati. Sebelum kita juga ada orang hidup, ada orang mati ya. Dan bicara tentang kebangkitan, kebangkitan itu kan intinya satu saja Pak, adalah hidup setelah mati. Apa definisi hidup itu? Adalah tentang eksistensi. Ada, kalau mati itu maknanya tidak ada. Dia kemana? Udah nggak ada, udah mati, kan gitu. Kok nggak kelihatan lagi? Udah nggak ada, dia udah meninggal. Dia masih ada, masih hidup. Ada dan tidak ada itu seolah simbolnya hidup dan mati. Nah, ketika kematian itu adalah tiada dan kehidupan adalah ada, hari ini kita hidup berarti kita ada. Sebelum kita ada di sini di dunia, sejatinya kita adalah mati karena kita nggak ada di dunia. Dan setelah kita ada di dunia, kita menjadi tidak ada dan disebut dengan mati lagi. Nanti di padang mahsyar, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kita akan menjadi ada lagi. Jadi kita hidup lagi dan akan ada selamanya. Tidak ada ketiadaan setelah itu, tidak ada kematian lagi setelahnya. Artinya proses kebangkitan itu hanya menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup, dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita sekarang di dunia jamaah sekalian, kita juga ada setelah sebelumnya tidak ada. Berarti kehidupan kita di dunia ini adalah Allah menjadikan kita ada dari sebelumnya tidak ada. Apa bedanya dengan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu adalah bagaimana Allah menjadikan kita kembali ada setelah sebelumnya tidak ada. Dan kita sekarang di dunia menjadi ada setelah sebelumnya juga tidak ada. Kenapa kita meyakini bahwa kita hidup di dunia tapi kita mengingkari kita akan hidup di sana? Padahal prosesnya sama. Hanya menjadikan ada dari yang sebelumnya tidak ada. Ini yang kemudian secara mantiki, secara logika nggak bisa dibantah. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, afa'ayina bil khalqil awwal, dalam surat Qaf, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Apakah mereka mengira bahwa bagi kami lelah, capek, tidak sanggup untuk menciptakan yang kedua kali, padahal menciptakan yang pertama kali saja bagi kami mudah. Dan biasanya Pak,
Yang pertama kali itu susah sebenarnya harusnya. Melahirkan yang pertama kali kalau tanya sama ibu-ibu, dibandingkan dengan melahirkan anak kedua, ketiga, keempat, apa kata ibu-ibu? Wah, paling susah Pak anak pertama. Ya, belum pengalaman. Belajar naik sepeda paling susah pas pertama kali, jatuh-jatuh, luka-luka, biru kaki. Tapi kalau sudah sering, lancar naik sepedanya. Ya. Bongkar sepeda, bongkar motor, ada satu baut, nggak lancar kita. Tes dulu kuncinya berapa ini, 12 apa 14 apa 16 gitu kan. Tapi kalau udah biasa melihat baut langsung ambil kuncinya, ini mah 12, ini 14, ini 16 dan seterusnya. Karena itu udah terbiasa. Ya. Belajar itu yang paling susah pertama. Belajar Al-Quran, belajar baca dan seterusnya. Selanjutnya lancar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira bagi kami menciptakan yang kedua kali itu lebih susah, sementara bagi kami yang pertama saja begitu mudahnya. Proses demi proses yang disebutkan di banyak ayat dalam surat An-Nur misalnya, ya, atau dalam surat Al-Mu'minun misalnya, bagaimana proses penciptaan manusia, ya, di banyak ayat. At-Tariq misalnya, dari nutfah, di hadis Nabi juga disampaikan, dari sperma, segumpal darah, segumpal daging dan seterusnya. Jadi proses yang begitu mudahnya Allah lakukan, dan jadilah kita hari ini. Dan jadilah mereka semua yang mengingkari kemahakuasaan Allah untuk menciptakan mereka kembali nanti setelah mereka dimatikan dan diwafatkan, seolah tidak bisa melawan logika akal sehat yang sulit untuk dibantah. Kalau kita lihat bagaimana dalam surat Al-Baqarah, cara Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara engkau menciptakan kembali ya Rabb. Allah memerintah atau Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min? Ente enggak beriman apa? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, saya beriman ya Rabb, walakin yatma'inna qalbi, cuma supaya hati saya tenang saja, tenang, supaya makin kuat iman saya. Oh ya udah, kata Allah, fakhudh arba'atan min at-tayr, ambil 4 ekor burung dan bagi setiap satu ekor burung dengan 4 bagian, dan masing-masing bagian tidak boleh ada yang tercampur, sebar di 4 gunung yang berbeda-beda. Kemudian summa du'uhunna yatinaka sa'ya, kemudian panggillah mereka dan niscaya mereka akan datang secara berjalan, bukan terbang, padahal burung, supaya kau benar-benar memerhatikan bagaimana proses aku menciptakan kembali burung yang tulang belulangnya sudah terpisah di 4 bukit, 4 gunung yang berbeda-beda. Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan menggambarkan lebih luar biasa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika ada orang yang wafat di lautan, meninggal di lautan, kemudian setiap anggota tubuhnya dimakan oleh ikan yang berbeda-beda. Tangan kanannya dimakan ikan paus, tangan kirinya dimakan ikan hiu, kemudian apa lagi? Matanya mungkin dimakan ikan cuek kali ya, dan ikan cuek di laut. Ya. Semua ikan di laut makanin tubuh orang tadi yang meninggal di laut, dan berbeda-beda ikannya. Kata beliau, jika seandainya terjadi air laut pasang dan semua ikan yang tadi makan satu jasad manusia yang tenggelam di laut tadi, semua terdampar di pantai, dan semua ikan ini kemudian diambil oleh nelayan, dan kemudian nelayan ini motong-motongin ikannya, tadi isi ikannya ada apa? Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada mata, ada mulut, ada kaki dan seterusnya. Ikan-ikan tadi kemudian dipotong-potongin, kemudian dijual ke pasar. Setelah dijual ke pasar, dibeli oleh orang. Setelah dibeli sama orang, dimasak sama orang, dimakan sama orang. Ya, lihat tulangnya sudah masuk ke perut orang kan? Nah, masuk ke perut orang, kemudian dibuang jadi kotoran, masuk ke septic tank, kemudian misalnya septic tanknya ada ikan lele, ikan lelenya dimakan lagi sama kita, Pak. Masuk lagi. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Kalaupun Allah mau manggil kapanpun, kumpul semua,
Tadi yang tangan kanannya di mana, yang tangan kirinya di ikan yang mana yang sudah dibeli sama siapa fulan, udah masuk ke sepiteng, udah dimakan ikan lele lagi, dimakan lagi sama dia ikan lele. Terus satu kali panggil, semua tulang-tulang dari dagingnya semua berkumpul lagi. Itu dalam rangka beliau menjelaskan gambaran apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tentang burung yang disebar di empat gunung tadi. Ya, sebagaimana tulang manusia tadi tersebar di banyak perut ikan. Dan ikannya dikonsumsi oleh manusia, kemudian dibuang lagi jadi kotoran, ya, dimakan lagi sama ikan, dimakan lagi sama manusianya, terus begitu. Nah, sampai hari kiamat begitu ya siklusnya. Nggak ketahuan di mana jasadnya dipastikan. Tapi kalau Allah panggil nanti, semua akan kembali masing-masing dan menyatu kembali dengan wujud yang utuh sebagaimana sebelum meninggal dunia. Dan bagi Allah mudah saja. Bagi Allah mudah saja. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaquduhu wa yunikhuhu wa yunhiduhu wa yahmilu alayhi ath-thaqil min al-himli wa huwa barik fayanhadu bi thaqili himlihi wa laysa dhalika fi shay'in min al-hayawan ghairi fa'arahu 'aziman min khalqihi musakhkharan li saghirin min khalqihi yadulluhum bidhalika ala tauhidihi wa 'azimi qudratihi wa 'an ba'd al-hukama أنه حدث عن البعير وبديع خلقه وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها ففكر ثم قال يوشك أن تكون طوال الأعناق وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش حتى إن إظمأها ليرتفع إلى العشر فصعدها وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. Unta ini menarik. Pertama, kalau dia mau membawa barang berat, maka caranya dia bagaimana? Dia duduk dulu. Ya, kalau dia mau membawa satu pikulan yang berat, maka wabah barik dia didudukan dulu. Disebut dengan barik, barakah, ia beruku, berkah. Berkah itu bisa berkah atau al-barakah, ada al-birkah, ada kemudian barak ya, atau buruk. Ya. Duduknya unta disebut dengan barakah, ia beruku. Buruk. Kenapa duduknya unta kemudian sama dengan kata berkah, barakah, berkah? Sebab unta duduk dimanapun itu menghasilkan keberkahan tempat yang didudukinya, hatta pipisnya. Sehingga kita belajar dari unta, kata Imam Qurtubi, lihatlah bagaimana ketika dia ingin memikul sesuatu, dia duduk dulu. Memudahkan orang yang mau meletakkan beban himlahnya untuk di atas punggungnya atau di atas punuknya tadi. Dia punya insting hewan yang luar biasa. Bahkan bisa menahan atsyan, bisa menahan haus dalam waktu yang amat sangat lama. Ya. Sekali minum bisa bertahan ya, sekian lama. Sabbaraha ala ihtimal al-'atash. Allah bisa menyabarkan dia untuk menanggung rasa haus. Hidup di padang pasir ya, tetapi bisa menahan haus dalam waktu yang lama. Dan yang luar biasa juga, unta itu punya bulu mata. Bulu matanya itu tentu hidup di padang pasir sangat berpotensi adanya badai pasir. Tapi sekencang apapun badai pasir, unta tetap bisa jalan. Kenapa? Bulu matanya bisa menutup, tapi ada celah untuk dia tetap bisa melihat. Ya. Kalau mobil Ferrari sekalipun taruh di gurun pasir, Pak, ada badai pasir, pakai wiper aja nggak bisa jalan dia. Ini saking hebatnya, dengan izin Allah, kemahakuasaan Allah, bisa menciptakan hewan yang tetap bisa berjalan walaupun badai pasir luar biasa menerpa.
Itu unta. Ya. Nah kemudian safainal bar, dia seperti sufun, seperti kapal laut yang ada di daratan, bisa memikul beban yang banyak dan berat. Bahkan bisa memikul tunggangan kayak seorang putri raja yang dibawa pakai apa namanya? Tanduknya gitu ya. Tanduknya dia taruh di atas unta, kanan kiri itu bisa. Sama kayak gajah sirkus ya. Gajah sirkus itu kanannya ada apa, kirinya ada apa orang, dia bisa juga bawa. Dan orang zaman dulu itu mengandalkan unta untuk, kalau kita sekarang kayak mobil mobil box gitu ya, yang kalau mau dagang ke Syam, kemudian dagang ke Yaman, itu nggak bisa pakai keledai, nggak bisa pakai kuda biasa, harus bawa unta, karena siap membawa barang yang berat dan banyak. Belum lagi kalau bicara perang, unta ini menjadi hewan andalan mereka, baik untuk membawa pasukan, membawa bekal, bahkan menjadi bekal itu sendiri. Kurang daging, sembelih untanya. Jadi unta ini hewan yang sangat dekat dengan mereka, sangat lekat dengan mereka, ya, yang sangat menjadi ketergantungan mereka, ya, sandaran hidup mereka, bahkan menjadi status simbol prestisnya mereka atau pride-nya mereka. Kalau orang Indonesia mungkin di beberapa tempat pride-nya itu tergantung berapa banyak punya kerbau gitu Pak ya. Kalau di kampungnya orang punya kerbaunya banyak, dianggap orang paling kaya. Orang-orang Arab, lihat saja berapa jumlah untanya, maka masuk kategori orang kaya. Sampai-sampai Nabi mengibaratkan kalau ada orang yang mendapatkan hidayah karena wasilah kita, maka pahalanya bagi kita adalah khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah, simbol kekayaan, ya. Sehingga dalam surat At-Takwir pun, ya, wa idzal isyaru uttilat, salah satu tanda-tanda kiamat adalah idzal isyar. Dalam tafsirnya Imam Qurtubi menjelaskan al-isyar al-awashir, artinya apa? Unta-unta uttilat kalau sudah tidak pernah lagi bunting, perutnya kosong semua. Kalau udah unta nggak pernah lagi melahirkan, ini tanda-tanda kiamat. Salah satu makna idzal isyar, ya, unta yang mandul. Isyar juga adalah maknanya awan yang kosong, tidak lagi ada airnya, artinya kemarau panjang luar biasa. Ya, itu beberapa tafsir dalam surat At-Takwir, wa idzal isyaru, tidak pernah kita bahas. Artinya banyak ayat dalam Al-Quran kemudian dikaitkan dengan unta tadi. Bukan hanya satu, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, sampai unta masuk lubang jarum, unta lagi. Ya. Sehingga orang Arab ini disuruh, cobalah kalian tuh hidup sudahlah bergantung pada unta. Bayangkan kalau kalian gak punya unta, ya, kalian dagangnya bagaimana? Pergi ke Syam, ke Yaman seperti apa? Ya. Kemudian dalam perang juga bagaimana? Ya, simbol pride kalian, kebanggaan kalian, kekayaan kalian juga karena unta. Ya. Dan siapa yang menciptakan unta itu? Nah, ujungnya adalah di situ. Emang unta bisa lahir sendiri? Emang unta bisa begini? Hewan yang bisa tahan haus lama, hewan yang dimanapun dia duduk keberkahan hadir di sana, hewan yang tidak menyusahkan. Kalau kita mau naruh sesuatu, dia tinggal duduk sendiri, kita taruh, kemudian dia bangkit lagi. Subhanallah. Ya, tanda petik hewan yang baik lah. Nah, itu unta itu. Nah, sehingga kalau sudah sebaik itu hewan kepadamu, ya, dan tidak mungkin hewan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengatur insting gharizahnya, ya, insting hewannya, tidak ada yang kemudian menghadirkan misalnya, ya, bukan petunjuk tapi arahan gitu ya, ya, atau insting tadi. Kalau memang ada, siapa? Apakah begitu sendirinya? Enggak. Otak punya tapi akal sehat kan enggak punya. Ya. Siapa yang bisa menjadikan pipis yang menjadi obat dan seterusnya dan seterusnya? Kalau bukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan itu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bayyana anna al-ibil tabruku hatta yuhmal 'alaiha thumma taqum. Unta itu akan duduk dan selalu duduk sampai ada yang naik. Setelah naik baru dia akan bangun. Tabruku, dia akan duduk dulu. Ya. Hatta yuhmal 'alaiha, sampai bebannya ditaruh di atasnya, thumma taqum, baru bangun. Ini baik banget hewan ini. Enggak nyusahin. Sebegitu luar biasanya Allah menciptakan jenis hewan ini. Tabiatnya begitu ternyata. Ini kita belajar unta maghrib kali ini ya. Alhamdulillah. Kalau ada manusia nyusahin orang lain ini luar biasa ya. Malu sama unta. Ya, ibaratnya kalau motor itu ya, ada orang pengen naik itu kita standar 2 dulu lah gitu kan. Silahkan naik, baru kita naik, baru kita jalan. Kadang-kadang kita sambil di atasnya orang sampai susah naik motor kita gitu ya. Ya, akhirnya nyusahin orang. Apa salahnya kita memudahkan banyak orang juga. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan unta ini berpesan. Ada isyari di sini, ada isyarat. Ya, hidup ini semua dengan kemudahan yang Allah berikan. Orang-orang Arab itu dulunya susah. Mereka adalah pelarian-pelarian dari banyak tempat. Lembah Mekah itu lembah, kalau kita bisa sebut sebagai sarang penyamun dulunya. Begal-begal di sana, kehidupan nggak ada, tanah kering, tandus, nggak ada hujan, dan nggak ada yang bisa bertahan hidup di sana. Kecuali mereka yang mengandalkan ngebegal para kafilah dagang. Dengan adanya hewan Allah kasih unta ke sana, kehidupan mulai tumbuh, mereka bisa dagang, jual barang ke Syam, ke Yaman dan seterusnya. Nah, maka usina wa iyyakum terakhir, sebagaimana Allah juga banyak memudahkan kehidupan kita. Dari mana semua datangnya kemudahan itu kalau bukan dari yang Maha memberikan kemudahan? Maka kembalilah kepada Dia, sebagaimana pesan Allah kepada orang-orang Quraisy Mekah saat itu. Dengan unta sudah dimudahkan segala kehidupannya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.